Tiga tips jualan rame di TikTok Shop. Nah, di comeback ke TikTok Shop ini nih, gue pengen tahu coba siapa yang udah begitu jualan langsung rame atau gimana, atau siapa yang aduh anyep banget atau baru mulai. Gue pengen tahu dong, tulis di komen ya. Tulis di komen, gue pengen tahu kondisi kalian di mana. Terus kasih tahu juga kalian butuh apa nih yang misalnya bisa gue bantu bikin tentang konten tentang TikTok Shop. Nah, gua tahu nih, gue udah cukup sering bahas banyak konten tentang TikTok Shop, cara jualannya, cara ininya, cara itunya gitu. Tapi kalau suka banyak nanya gini, simpelnya banget ya, coba bisa nggak dipersimpel TikTok Shop ini memang banyak ya, tapi dibuat super intinya apa aja sih yang harus dilakuin kalau misalnya toko TikTok Shop mau rame gitu ya. Nah ini bisa dibilang ada 3 tips penting yang simple yang bisa kalian lakuin saat ini juga dan bisa langsung berdampak buat jualan gitu ya. Jadi gimana caranya buat rame? Nah, kalau kalian perhatiin algoritma TikTok Shop itu kan simple ya. Produk itu bisa diketemuin dari beberapa cara. Bisa dicari, bisa memang orang lagi scrolling terus ketemu, bisa lewat live gitu kan. Nah, makanya salah satu yang kekuatan utama TikTok Shop dan ini yang pertama kali banget dipakai sama TikTok Shop adalah produk itu ketemu ketika orang lagi nonton konten. Bener nggak? Jadi apa yang harus dilakuin biar rame? Satu ya, kalian perlu rajin upload konten. Nah, upload ini tuh bukan ngasal ngeposting konten ada gitu loh. Yang penting ngepost gitu. Enggak gitu. Karena kalau kalian nguploadnya kayak gitu, ya ibaratnya penonton maksimal 200. Lu harapin apa sih? Gitu kan. Bener nggak? Mending kalau 200. Banyak yang sering 0, 1, 2, di bawah 10 gitu kan. Ya lu itu mah capeknya doang gitu dan nggak mungkin ada yang beli. Bener nggak? Jadi apa yang diperhatiin buat bikin konten yang bagus? Nah, buat konten yang bagus, yang perlu diperhatiin adalah satu, kualitas audio visual itu bagus, menarik lah. Gitu. Bagus itu bukan berarti harus serba profesional, tapi apa ya? Layak ditonton minimal. Ya gambar jangan burik banget, suara jangan nggak kedengeran gitu kan. Terus udah gitu di TikTok Shop ini juga ternyata ada masukin keyword. Jadi keyword ini kalian perlu bisa masukin di dalam konten, entah di dalam captionnya, entah di dalam diomonginnya, entah di dalam teks videonya, karena itu bakal ngaruh membantu ke indeks sama TikTok. Dan itu dengan gimana ya, dengan indeks TikTok kita tuh ngasih TikTok konten gue tuh tentang fashion ya, tolong sebarin ke orang-orang yang suka nonton fashion. Nah, TikTok bakal dengan senang hati nge-sharein. Jadi kayak hashtag itu juga harus relate, tapi jangan spamming hashtag, jadi kayak hashtagnya banyak banget tapi nggak ada yang penting gitu, jangan gitu juga gitu. Nah, terus kedua gitu ya, selain dari konten, tadi kan poin pertama tuh konten. Jadi simple sebenarnya buat konten itu buat jadi bagus, kalian perlu perhatiin beberapa hal ini gitu. Terus gini, kalau misalnya ngerasa aduh kayak konten gue udah bagus belum ya, nah sebenarnya kita juga nanti mau ada acara nih, kita mau ada satu workshop tentang TikTok Shop, gimana caranya kalian bisa rame lagi di TikTok Shop. Bakal ngebahas banyak banget, mulai kayak dari konten, mulai kayak dari live streaming, mulai dari affiliate, itu bakal ada gitu ya. Linknya kalau kalian penasaran itu kita masukin di bio. Dan ini juga pesertanya terbatas, jadi pastiin kalian bisa ikut. Nah, kedua adalah kalau misalnya selain kalian bikin rajin konten, yang kedua kalian juga bisa main yang namanya influencer atau afiliator. Nah, influencer atau afiliator itu gimana? Ya simpelnya sebenarnya memanfaatkan orang lain yang punya audiens lebih besar, yang mungkin bisa lebih kreatif. Jadi kalau yang pertama nih, aduh rajin bikin konten, gue mah nggak bisa, nggak kreatif deh, gue mah nggak bisa. Ya udah, lu manfaatin yang kedua, KOL ini. Nah, KOL ini kalau zaman dulu kan cuma ada yaudah influencer doang. Kita bayar dengan penting endorse gitu kan. Nah, kalau sekarang ya enggak, ada influencer yang bisa di endorse, ada juga afiliator di mana kalian bisa ngasih apa ya, maksudnya bagi profit sharing kalau laku. Nah, ini lebih murah gitu kan. Nah, yang gimana cara ngerjainnya? Yang penting jangan asal milih. Jangan asal milih, yang penting gede, karena sering banget ya kayak gini. Oh, followernya 100.000, yang penting 100.000, tapi lu lihat dulu 100.000 itu engagementnya ada nggak? Jangan-jangan beli, karena banyak juga loh gitu. Kenapa gua tahu? Karena gini, ketika kita ngurusin MCN, kita demi ngurusin MCN, jadi kita ngurusin agensi afiliator. Jadi kalau kalian misalnya males juga, kita bisa kerja sama kita, bisa dicari afiliator yang memang udah terbukti ngasilin. Yang daftar kita juga banyak. Dan kalian tahu nggak, sering banget gua nemuin kayak akun 10.000, 20.000, 30.000. Terus karena kita bisa ngecek engagementnya, kenapa engagementnya jelek banget, kenapa penjualannya nol gitu kan. Jadi ya itu akun-akun beli. Nah, yang kayak gitu hati-hati gitu, karena kalau kayak gitu ya memang sih nggak rugi-rugi amat kayak endorse ya kalau afiliator ya, tapi kan kalian rugi sampel. Bener nggak? Kalau orang udah akun 20, 30, 50 pasti minta free sampel. Nah, mending kalau sampel murah. Kalau sampel mahal, nah boncos kan. Nah, makanya
Itu penting, jangan cuma asal. Terus kedua, dilihat dulu nih kategorinya sesuai nggak, jenis kontennya sesuai nggak, cocok nggak sama produk kalian, personanya seperti apa. Nah ini kadang hal yang merepotkan buat di awal. Makanya tadi bisa kerjasama dengan agensi MCM gitu. Jadi dengan ibaratnya dengan hemat kalian bisa dapetin ya puluhan sampai ratusan influencer gitu dengan sistem. Dengan enaknya apa? Bayarnya kan sebagian mayoritas dari laku. Nah yang ketiga adalah optimasi bio kalian atau TikTok Shop kalian. Nah jadi gini, lu perlu sadar nih, kalau lu bikin konten, orang tuh pasti bakal lihat bio lu apa, menarik apa enggak, oke apa enggak, itu bakal ngaruh. Nah kalau bio lu nya itu gimana ya, maksudnya bio lu nya tuh kayak nggak meyakinkan gitu kan, terus orang gimana mau pakai gitu, gimana mau percaya gitu, bener nggak? Terus masukin informasi di dalam masukin informasi tentang kelebihan kalian, manfaat kalian itu di bio-nya. Nah, terus kan bisa masukin link juga tuh. Nah, link itu pastiin itu tuh bisa mencakup, bisa menjelaskan bisnis kalian. Satu link yang bisa konekin kemana-mana gitu, ke berbagai store yang kalian ada. Nah, buat bikin link ini sebenarnya gini, kita juga punya satu produk namanya GoWebin, di mana di situ lo bisa masukin banyak link, bisa bikin website lo dengan simple banget dan lo bisa coba gratis. Ya, jadi kalian bisa coba linknya, nanti gue masukin di sini gitu ya. Nah itu kalau di bio-nya. Kalau TikTok Shopnya gimana? Sama, perlu dioptimasi juga, mulai dari kayak jelasin kayak toko kalian tuh kayak gimana, kelebihannya apa, kenapa orang perlu belanja. Nah itu adalah hal-hal yang bisa bikin TikTok Shop kalian makin rame. Nah dari 3 hal itu sebenarnya itu udah bisa ngebantu gitu. Tapi kalau kalian pengen, aduh gue ngerasa kurang nih, atau mungkin beberapa udah gue lakuin, pengen lebih lagi, bisa nggak? Bisa, ada 2 cara. Pertama, gue ada buku, dimana di buku itu ditulis pengalaman kita ngebangun di MEA, ngebangun top brand, beberapa banyak brand. Ada bahkan salah satu brand yang kita kerjain itu dari 0 sampai dia punya omset 1 juta US dollar atau hampir 15 miliar, itu cuma dalam 6 bulan. Dan itu semua dimasukin di buku ini. Bukunya cetaknya kita juga nggak banyak-banyak, jadi kalau misalnya kalian cek masih kebagian atau enggak, kalau kebagian kalian bisa PO, atau misalnya kalau udah ada kalian bisa langsung beli gitu. Atau kalau kalian pengen lihat workshopnya, kita juga lagi ada workshop yang nanti bakal diadain di bulan Januari akhir. Tapi gue nggak tahu ya tiketnya bisa berapa, karena setahu gue begitu di launching itu udah cukup banyak yang daftar. Nah menurut kalian nih dari 3 tips ini, mana coba yang belum kalian lakuin? Tulis di komen.